Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang pengertian dan macam tahanan yang dialami oleh kapal. Pada dasarnya, sesuatu yang bergerak dengan kecepatan tertentu akan mengalami gaya hambat. Begitu pula dengan kapal. Nah, sekarang kita akan melihat cuplikan video yang menunjukkan adanya tahanan apa saja yang terjadi pada kapal. Berikut cuplikannya. Pengertian tahanan kapal atau ship resistant. Tahanan kapal atau ship resistant merupakan gaya hambat yang dialami oleh kapal yang bergerak dengan kecepatan tertentu atau Vs dari suatu tempat ke tempat yang lain yang dihasilkan oleh propulsor. Tahanan kapal biasanya disimbolkan dengan R atau resistant. Nah, kalau kita lihat dari cuplikan video sebelumnya, sekarang kita tahu bahwa terjadi banyak sekali hambatan yang dialami oleh kapal pada saat sedang berlayar. Nah, hambatan-hambatan tersebut terjadi karena adanya beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor kekasaran permukaan dari lambung kapal, kemudian faktor bentuk dari bangunan konstruksi kapal, kemudian faktor dari viskositas dari fluida yang dilewatinya itu juga berpengaruh. Nah, maka dari itu ada beberapa macam dari hambatan yang dialami oleh kapal. Pertama ada hambatan friksi atau hambatan gesek. Kemudian yang kedua ada hambatan oleh bentuk lambung dari kapal. Kemudian yang ketiga ada hambatan oleh fluida. Di sini ada dua fluida, yaitu fluida cair dan fluida udara atau gas. Kemudian yang keempat adalah hambatan pembuat gelombang. Nah, mari kita pelajari lebih detail mengenai macam-macam dari hambatan tersebut. Berikut cuplikannya. Tahanan gesek atau friction resistant merupakan gaya hambat yang dialami oleh kapal pada bagian badan kapal yang tercelup air. Besarnya tahanan gesek tersebut dipengaruhi oleh seberapa besar luas permukaan basah dan faktor kekasaran permukaan basah. Tahanan akibat fluida. Tahanan ini merupakan tahanan yang diterima oleh kapal akibat adanya fluida. Di sini ada dua macam tahanan fluida yang dialami oleh kapal, yaitu fluida udara dan fluida cair. Untuk tahanan yang disebabkan karena fluida udara, merupakan hambatan kapal yang diterima oleh badan kapal yang tidak tercelup air. Biasanya, tahanan ini berupa angin yang menerjang badan kapal dari arah depan, samping maupun belakang dari badan kapal. Sedangkan tahanan kapal yang disebabkan karena fluida cair merupakan gaya hambat yang diterima oleh kapal berdasarkan viskositas dari zat cair itu sendiri, di mana viskositas adalah ukuran kekentalan fluida yang menyatakan besar kecilnya gesekan di dalam fluida. Tahanan akibat bentuk lambung depan. Bentuk bagian lambung depan kapal yang tercelup air sangatlah berpengaruh terhadap tahanan kapal yang akan diterima. Pada contoh kali ini, yang kita bahas yaitu kapal yang memiliki bentuk lambung depan berbentuk V dan berbentuk U. Untuk kapal yang berbentuk V, tahanan yang diterima oleh kapal lebih kecil dibandingkan dengan kapal yang berbentuk U. Karena pada bentuk V akan memudahkan kapal akan memecah gelombang sehingga lebih mudah dalam berjalan dengan kecepatan Vs. Bisa kita tarik kesimpulan bahwa semakin luas bentuk lambung depan pada kapal, maka semakin besar hambatan yang diterima oleh kapal tersebut, dan semakin lama pula waktu yang dibutuhkan kapal untuk berjalan. Gelombang yang dihasilkan oleh kapal merupakan akibat adanya energi yang dibuang oleh kapal pada saat bergerak dengan kecepatan tertentu. Pengertian ini disebut juga dengan tahanan pembuat gelombang atau wave making resistance dan disimbolkan dengan RWM. Nah, setelah kita mengetahui adanya banyak sekali tahanan yang dialami oleh kapal pada saat berlayar, sekarang kita akan melakukan uji percobaan di mana pembuktian dari salah satu contoh tahanan yang dialami oleh kapal, yaitu tahanan berupa fluida cair. Pada percobaan kali ini, kita akan menggunakan fluida cair yang berbeda, di mana fluida yang
Pertama yaitu fluida air bersih, dan fluida yang kedua yaitu fluida air yang dicampur dengan kimia. Ya, dari percobaan tadi sudah kita lihat bahwa kapal yang berlayar pada fluida A atau fluida bersih akan memerlukan waktu yang lebih singkat untuk mencapai satu putaran dibandingkan dengan kapal yang berlayar pada fluida B atau fluida yang telah dicampur dengan zat kimia. Kapal yang berlayar pada fluida A atau fluida bersih hanya memerlukan waktu 9 detik saja untuk mencapai satu putaran, sedangkan kapal yang berlayar pada fluida B atau fluida yang telah dicampur dengan zat kimia memerlukan waktu lebih lama, yaitu 15 detik. Hal ini membuktikan bahwa adanya pengaruh viskositas pada suatu fluida itu sangat berpengaruh terhadap hambatan yang terjadi pada suatu kapal yang berlayar. Nah, dapat kita tarik kesimpulan bahwa semakin besar viskositas dari suatu fluida, maka hambatan yang ditimbulkan maka akan semakin besar. Begitu pula sebaliknya, apabila viskositas dari suatu fluida itu rendah, maka hambatan yang ditimbulkan pun akan rendah.